Haleluya. Glory bagi Yesus, terima kasih. Glory bagi Yesus. Haleluya. Kami hamba-hambamu. Ini kami hamba-hambamu. Haleluya. Saat pagi hari ku datang lagi berdoa dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati. Ku sembahkan Allah Maha tinggikan, Allah Maha tinggi. Ku serahkan jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati. Ku sembahkan Allah Maha tinggikan, Allah Maha tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha tinggikan, Allah Maha tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory. Glory, glory. Kami sembah Yesus, Tuhan kami. Yesus, Kau segalanya dalam hidup kami. Glory. Terpuji namamu, terpuji namamu. Segala pujian, segala hormat, segala syukur hanya bagimu. Sebab Tuhan baik, sebab Yesus baik. Haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Yesus baik. Haleluya. Glory bagi Yesus. Haleluya, Yesus. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujian dan syukur ku bawa padamu. Hati ku persembahkan. Amin. Ya,
Sadar bila ku ada semua karena kemurahan Tuhan, hanya anugerah hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Amin, 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 amin. Hidupku berharga di matamu, segenap hidup persembahkan. Pujian dan syukur. Bapa dan hati persembahkan. Sadarlah ada anugerah hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Hidupku berharga di matamu, segenap hidup persembahkan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di matamu, segenap hidup persembahkan. Makasih Bapak. Segenap hidup persembahkan. Makasih buat hadirat-Mu. Puji Tuhan. Siap lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kami siap lebih lagi memuji membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya.
Terus berkati Tuhan ibadah kami pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Banyak yang telah kau buat di dalam rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang segala yang kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidup. Bersyukur bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Puji Tuhan. Ada sukacita dalam berjalan, sukacita dari Roh Kudus yang hati penuh damai karena Yesus bersama dalam kita pelayanan. Ada sukacita dalam pelayanan, oh sukacita dari Roh Kudus
hati berdamai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Di hati, di hati, di hati, dalam sukacita, di hati, diberikan aku suka antarku hidup Tuhan. Suka antarku buatku, suka antarku hidup Tuhanku, suka antarku buatku, suka antarku hidup Tuhanku, suka antarku itu Tuhanku, suka antarku itu Tuhanku, sukaan Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Amin. Sukacita dari Roh, hati penuh aman karena Yesus bersama. Daulah kita melayani Tuhan, dalam kita melayani Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapak. Glory bagi Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Disiapkan hati kami kembali pagi hari ini, kondisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Glory bagi Yesus, glory bagi Yesus, glory bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Isilah Tuhan berjamah hidupku. Haleluya Tuhan Yesus. Rindu saya firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Menikmati Tuhan Kristus di hari ini. Nikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-puji nama-Mu Bapa. Puji nama-Mu Tuhan. Yesus baik. Saya cinta Tuhan Yesus. Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. 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 Saya cinta Juru Selamat Yesus cinta ku juru
juga saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat Yesus cinta juga. Saya serahkan kepada hambanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, Shalom. Shalom. Bapak Miki Mantau, pujian dan penyembahan yang diurapi Tuhan. Terima kasih semuanya buat Pak Amil. Saya diberi kesempatan untuk membawa firman di misi desa. Ya, puji Tuhan. Sebelum masuk firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat setiap pribadi yang ada hari ini, Tuhan Yesus. Supaya Tuhan lindungi, Tuhan sayangi, Tuhan berkati, Tuhan kasih, Tuhan jagai, Tuhan setiap pribadi, setiap keluarga besar, anak, istri, mantu, cucu, Tuhan, keluarga daripada keluarga besarnya, Tuhan, dalam nama Yesus. Tidak ada yang terhilang, Tuhan. Ada tudung darah Yesus, ada pelayanan malaikat berjaga-jaga dalam hidup mereka semua, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, firman-Mu hari ini, Tuhan, supaya mengalir daripada Roh Kudus, Tuhan, dan menjadi makanan bagi kami semua, Tuhan, supaya kami bertumbuh semakin taat, semakin setia, dan berkarakter Kristus. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur. Kami menerima segala berkat kasih-Mu, keselamatan-Mu, pengurapan-Mu hari ini, dan firman-Mu, perkataan-Mu, membuat kami kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semua. Shalom Bapak-Bapak Pendeta yang saya hormati, yang saya kasihi. Nama saya Shalom. Mantap. Ya, puji Tuhan. Ya, nama saya Johannes. Nama panggilannya kalau untuk sebagai pengobat itu ya Eljon ya, jadi Eljon. Nah, ya, jadi saya akan membawakan firman bukan dalam satu konteks ya, tapi apa yang didapat dari Tuhan, mungkin dari satu ayat saya terangkan, satu ayat saya terangkan, di mana kiranya bisa membuat kita menjadi kuat di dalam Kristus. Temanya adalah hikmat dan pengetahuan. Hikmat dan pengetahuan itu bisa, pengertian dan pengetahuan itu bisa dari Tuhan, bisa dari kuasa gelap. Ya, kita mau berbicara di sini hikmat yang dari Tuhan. Kalau hikmat yang dari kuasa gelap itu seperti misalnya orang di luar sana mendapatkan satu petunjuk, dia harus pergi ke satu tempat, dia harus bertapa, dia harus ke makam tertentu untuk mendapatkan sesuatu. Jadi ada roh yang memberi pengertian kepada dia untuk mendapatkan sesuatu. Ataupun mereka mendapat mimpi, misalnya kamu harus ke sini, nanti kamu ketemu dengan saya, seperti Raden Surya Kencana, nanti kamu bisa mengobati, bisa apa. Itu hikmat yang dari kuasa gelap ya. Makanya kita harus benar-benar mengerti itu datangnya dari Tuhan apa dari setan ya. Nah, sebenarnya setiap orang percaya itu sudah diberi kecerdasan daripada Tuhan. Kita bicara dulu apakah itu hikmat. Hikmat adalah kebijaksanaan, kearifan, atau kecerdasan yang mendalam tentang orang, kejadian, atau situasi yang mengarah pada kemampuan untuk menerapkan persepsi dan penilaian yang benar untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hikmat juga bisa memberi pengertian akan baik dan benar dan mana yang jahat. Hikmat bisa bersinambungan dengan firman, memberi pengertian ya akan apa yang kita baca. Dan hikmat itu memberi pengertian, firman itu juga memberi pengertian apa yang kita dapat untuk kehidupan kita ya. Seperti tadi ada hikmat yang dari setan, ada hikmat dari Tuhan. Nah, kita mau berbicara hikmat yang dari Tuhan. Mazmur 58 ayat 8 TB. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin,
dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ya, ini salah satu bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat. Ya, kalau kita benar di dalam batin, ya kita tahu sebenarnya kita bisa salah, bisa benar, itu batin kita itu mengerti. Ya, jadi kalau kita benar di dalam batin, maka Tuhan dengan diam-diam memberikan hikmat kepada kita sesuai firman ini ya. Sesuai firman ini, Tuhan mengatakan hikmat itu kadang-kadang kita tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan itu. Karena apa? Karena hikmat yang kita dapat itu kadang terbentuk dengan nafsu kita, nafsu jiwa kita. Misalnya ada firman bilang jangan kamu dendam, tetapi karena masih ada nafsu kita menghilangkan daripada firman itu, ya hikmat itu. Lalu kita pengennya membalas saja. Nah itu salah satu membuat kita tidak bertumbuh. Kita punya nafsu, jiwa kita masih ingin dosa dan tidak mengikuti firman Tuhan. Makanya ada bayi rohani, ada remaja, ada dewasa. Kalau kita mau dewasa di dalam Tuhan, maka kita harus belajar kepada Tuhan melalui firman Tuhan, tuntunan Roh Kudus, dan orang-orang yang sudah mencapai dalam posisi itu. Ya, karena banyak orang percaya pendeta, pengajar belum juga sampai dalam posisi itu. Hanya jubahnya saja yang sampai, seperti titelnya pendeta, STH, SMA, STH, MTH, tetapi sebenarnya dalamnya belum dewasa, ya. Jadi jubahnya aja yang dewasa, tapi dalamnya masih banyak satu kelemahan-kelemahan yang diserang sama iblis, di attack sama iblis ya, sehingga mereka sebagian kakinya dalam firman Tuhan, sebagian lagi dalam kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Kita harus belajar kepada Kristus yang utama, seperti kuk yang diberikan kepada kita itu ringan. Jadi salib yang harus kita tanggung itu, salib kita itu kalau kita pikul bersama Kristus itu ringan. Kalau kita pikul sendiri itu akan berat, ya. Bila kita belajar bersama Tuhan Yesus, maka kuk adalah menjadi ringan. Kuk itu adalah suatu palang kayu yang melengkung, yang membuat antara sapi atau kerbau itu berjalan bersama untuk membajak, ya, untuk menarik beban berat seperti bajak atau pedati. Ini contoh di mana satunya kita, satunya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus membimbing kita, ya, di mana kalau kita tidak mengikuti daripada Tuhan Yesus, maka kita akan sakit, kita akan mengalami proses yang sakit. Tetapi kalau kita mengikuti daripada tuntunan Roh Kudus, maka proses kita itu sangat ringan. Jadi kita harus belajar sama Tuhan sesuai firman Tuhan. Ya, kita harus menyatu dengan Tuhan, tuntunannya agar kita mendapatkan kelegaan dan ketenangan. Seperti di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ya, seperti di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi kalau kita belajar sama Tuhan, proses kita enak, ringan. Makanya kita kenapa mengalami under attack, ya, dalam serangan itu, karena kita tidak mau belajar sama Tuhan. Dan kita tidak mau mengikuti firman Tuhan, sehingga hikmat itu tidak nyampe kepada kita, karena nafsu kita itu yang membatasi kita untuk tumbuh di dalam Tuhan, ya, menjadi dewasa. Jadi kita jadi bayi terus. Jadi kita mau mengikuti pola-pola lama kita, pola-pola yang tidak sesuai firman Tuhan kita ikutin. Nah, ini banyak kenapa sekarang hamba-hamba Tuhan, ya, hamba-hamba besar, bahkan penatua-penatua itu mengalami serangan daripada iblis. Salah satunya serangan di dalam rumah tangga. Ini saya mempelajari di mana dalam pelayanan saya banyak berjumpa dengan penatua-penatua. Ternyata di dalam rumah tangganya dia diserang. Kita benahi dan kita patahkan supaya kita tidak menjadi tersiksa di dalam hidup ini, ya. Karena di dalam Tuhan itu semua ada solusi dan jalan keluar.
Karena saya banyak mengalami rumah tangga yang pendeta-pendeta, tetapi dalamnya sangat rapuh, ya, sangat rapuh sekali. Padahal kalau dia berkhotbah itu sangat luar biasa, tapi kalau di dalamnya itu sangat rapuh, itu kasihan sekali. Nah, ini tugas-tugas kita juga untuk membangun semua jemaat Tuhan itu menjadi kuat dan siap bertempur. Karena di dalam kekristenan, begitu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita di dalam pertempuran. Karena Tuhan bilang perangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, dan roh-roh di udara. Kita tidak menyerang, kita pasti diserang. Inti daripada iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, kita harus waspada. Kita tidak menyerang, dia pasti menyerang. Kita tidak menghancurkan segala pekerjaan dia dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita, dalam semua orang-orang yang kita cintai, dia menyusup menyerang. Tetapi kalau dia berhadapan dengan orang yang sudah mengerti, dan begitu dia sebelum menyerang kita sudah serang, kita hancurkan, dia berpikir 2 kali sampai 10 kali lipat. Karena begitu dia mau menyerang, kita mendeteksi dengan panca indera kita dan Roh Kudus, maka kita kembalikan kekuatan iblis itu dan hancur lebur, maka mereka sangat terulang ingatan saat dibuang daripada dengan Tuhan Yesus dari surga. Ya, jadi begitu kita tolak, kita hancurkan kekuatannya, mereka itu mengalami pengalaman trauma yang masa lalu saat Tuhan Yesus buang dari surga. Ya. Nah, mari kita belajar. Di saat iblis ingin menyamai Allah, ketika ia dibuang, diturunkan ke tempat yang paling dalam, ke dunia orang mati, maka iblis itu dan segala yang ikut itu tidak ada pengampunan. Tidak ada pengampunan, tidak disiapkan jalan pengampunan oleh Tuhan, ya. Nah, pada saat manusia berdosa, Taman Eden, maka Allah sudah mempersiapkan pengampunan, ya, mempersiapkan buat pengampunan kepada manusia, yaitu darah Kristus, ya, di Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia yang melalui darahnya kita pernah peroleh penebusan, pengampunan dosa sesuai kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi kita disiapkan penebusan oleh darah Kristus. Kalau iblis tidak ada, makanya darah Kristus itu hanya berguna buat manusia. Dan darah Kristus itu darah anak domba yang paling ditakuti oleh iblis. Kalau iblis melihat darah Kristus kita pergunakan, dia sudah langsung lemas dan tidak berkuasa. Karena darah Kristus itu benar-benar dahsyat, ya. Karena Tuhan mati itu di kayu salib, ditusuk badannya, darahnya keluar, itu benar-benar rasa sakitnya seperti manusia mengalami rasa sakit kalau kena sayatannya. Jadi benar-benar dihargai oleh Allah Bapa itu, bahwa tubuh Tuhan itu, darah Kristus itu ditakuti oleh iblis. Nah, pengorbanan itu yang sangat ditakuti oleh iblis. Karena iblis kalau melihat darah Kristus, dia sudah lemas dan kalah, tidak berkuasa sama sekali. Nah, di sini makanya dengan darah Kristus ini saya diberi iman sama Tuhan untuk mempersenjatai, di mana malaikat yang kita utus dipersenjatai dengan darah Kristus. Kenapa? Supaya saat kita utus, dia ketemu dengan penguasa-penguasa yang mau menghadang, penguasa itu melihat darah Kristus dan hancur. Jadi efektif. Malaikat itu jalannya efektif sekali. Ini yang Tuhan berikan kepada saya. Ya, saya tidak memaksa, tetapi ini yang Tuhan berikan kepada saya, karena darah Kristus itu yang bisa menggerakkan hanya manusia, karena untuk manusia dan mengimaninya. Misalnya kita berdoa untuk rumah, darah Kristus aku bungkus untuk rumah saya dilindungi. Nah, itu terlindungi. Tapi kalau kita yang berdoa untuk melindungi itu membuka celah dan berdosa, itu tudung itu terbuka lagi. Saat zaman akhir ini kita nggak boleh tidak panas tidak dingin, jadi mau aman sendiri. Yang penting dia kenapa-napa nggak apa-apa lah, yang penting saya enggak. Ya, jadi kita harus benar-benar mengerti mana yang baik, mana yang benar, mana yang kita harus bela kebenaran, mana yang harus kita katakan kalau itu salah. Jadi kita nggak boleh diam-diam seperti orang yang di tengah-tengah akan dimuntahkan oleh Tuhan. Nah, salah satu menyatu dengan Tuhan setiap saat adalah makan tubuh dan darah Kristus, ya. Makan tubuh dan darah Kristus itu kita menjadi ciptaan yang baru selalu. Setiap kita makan, minum tubuh dan darah Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Tuhan ampuni.
Karena Matius 26 ayat 28 berkata bahwa perjamuan kudus itu adalah sarana pengampunan dosa, ya. Di mana itu adalah jalan baru di Ibrani 10 ayat 19 sampai 23, tempat kudus atau jalan baru yang hidup. Ya, tapi kalau tempat kudus jalan baru yang hidup artinya kita selalu dalam hadirat Tuhan. Kalau kita dalam selalu hadirat Tuhan dan kita selalu menyatu dengan darah Kristus, kita menjadi ciptaan baru. Artinya minyak kita selalu cukup dan selalu siap kapanpun. Ada firman mengatakan di 1 Yohanes 4 ayat 4, ya, di mana isinya, sebab roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh dimanapun juga di dunia ini. Artinya apa? Artinya artinya kita tidak terkalahkan, Pak. Artinya apa? Kita selalu menang, lebih daripada orang menang. Kenapa? Roh yang dalam kita itu lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini. Jadi kalau kita masuk ke satu wilayah, kita berjumpa dengan orang-orang kuat, dukun-dukun, kuasa-kuasa gelap, itu mereka gemetar kalau kita mengimani satu firman ini aja. Sebab roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh di dalam dunia ini. Satu firman ini kita imani dengan kekuatan penuh, maka saat berjumpa itu mereka bergetar. Mereka tahu ada kekuatan yang dahsyat di dalam hidup kita. Jadi makanya saat kita tim pergi kemanapun juga, orang-orang kuat itu mengerti ada kekuatan besar. Mereka mengerti, tapi mereka lumpuh semua, tidak bisa bergerak. Kita apakan, ikut semua. Itu sangat luar biasanya kalau kita mempercayai firman Tuhan, ya. Dan lebih dahsyat lagi, kita itu diberi tenaga dan kuasa. Di Lukas 9, Lukas 10, Lukas 9 ayat 1, ya. Kita diberi tenaga dan kuasa. Seperti murid-muridnya Tuhan berikan tenaga dan kuasa untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi dengan ayat itu, kita bisa menyembuhkan penyakit-penyakit dan menguasai setan-setan, sehingga tidak ada yang bisa mengganggu kita. Makanya mempercayai firman penuh itu sangat luar biasa, sehingga iblis dapat dikalahkan. Ya. Mau memberitakan bahwa setiap orang yang diganggu rumah tangganya, ada yang dikirim dengan santet barang, ya. Dari alam nyata dikirim alam maya masuk ke dalam orang yang disantet, berupa palu, berupa paku, berupa. Ada orang yang diganggu rumah tangganya melalui roh. Roh itu taruh di depan rumahnya, dia mengintip. Misalnya orang Kristen itu, dia nggak gitu gampang bisa mengganggu, dia kadang-kadang kirim roh. Roh itu taruh di depan-depan dekat rumah. Jadi dia lihat pada saat kita lengah, kita lagi ribut berantem, dia masuk. Pada saat kita lagi ini, dia masuk. Nah, disitulah kita harus bisa bagaimana membutakan mereka, sehingga mereka tidak bisa seenak-enaknya kepada orang-orang percaya. Jadi, kita harus belajar dengan Tuhan dan firman-Nya, sehingga kekuatan Tuhan full penuh. Karena setiap pendeta, setiap hamba Tuhan sekarang harus penuh kuasa, penuh mujizat. Kenapa? Karena mereka yang di luar sana sudah beriklan. Kalau engkau datang kepada saya, engkau dapatkan ini, kuasa ini. Nah, bagaimana kalau kita tidak ada kasih, sehingga orang-orang itu harus bisa melihat bahwa ada kekuatan lebih besar daripada kekuatan kuasa gelap. Itu, ya. Terima kasih. Kiranya firman-Nya seperti ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa firman-Mu, kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi setiap pribadi, Tuhan. Walaupun cepat, walaupun pindah-pindah Tuhan firman-Nya, supaya firman itu juga masuk Tuhan, dan mendapatkan tempat daripada kehidupan teman-teman saya, saudara-saudari saya yang saya sayangi Tuhan, supaya mereka juga menjadi mengerti dan sudah mengerti dan lebih kuat lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.